wabarakatuh. Hai guys, buat yang lagi nonton video ini tetap jaga kesehatan and stay safe. Sebelumnya kenalin, nama saya Karnisa Fatimah Azira. Saya Alisa Riana Putri. Saya Riza Febrianti. Saya Fajar Ari Winaldo. Jangan lupa menonton video ini sampai habis. Lalu klik like, komen, share, dan subscribe. Sudut di berbagai kuadran. Sudut ini digunakan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri yang lebih dari 90 derajat. Contohnya 120, 225, 330, dan lain-lain. Cara menentukannya dapat mengikuti 3 langkah berikut. Yang pertama, melalui kuadran. Yang kedua, melalui tanda positif negatif. Dalam sudut berelasi terdapat 4 kuadran. Di kuadran pertama, terdapat sudut 360 tambah alfa dan 90 kurang alfa. Semua sudut bertanda positif. Di kuadran kedua, terdapat sudut 90 tambah alfa dan 180 kurang alfa. Sudut yang bertanda positif yaitu sin dan kosek, sisanya bertanda negatif. Di kuadran ketiga, terdapat sudut 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa. Sudut yang bertanda positif yaitu tan dan kotan, sisanya bertanda negatif. Di kuadran keempat, terdapat sudut 270 tambah alfa dan 360 kurang alfa. Sudut yang bertanda positif yaitu sek dan cos, sisanya bertanda negatif. Cara ketiga yaitu melalui sumbu X dan sumbu Y. 180 dan 360 tambah kurang terdapat di sumbu X, di mana semua sudut tetap. 270 dan 90 tambah kurang terdapat di sumbu Y, di mana semua sudut berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan, kotan menjadi tan, sek menjadi kosek, kosek menjadi sek. Misalnya, cos 120 menggunakan 180 kurang 60 dan 90 tambah 30. Cara 1. Cos 120 disederhanakan menjadi cos 180 kurang 60. Langkahnya, cos 180 kurang terdapat di kuadran 2, di mana tanda cos negatif, dan 180 kurang 60 terdapat di sumbu X, maka cos tetap. Sehingga min cos 60 sama dengan min 1/2. Cara 2. Cos 120 disederhanakan menjadi cos 90 tambah 30. Langkahnya, cos 90 tambah terdapat di kuadran 2, di mana tanda cos negatif. 90 tambah 30 terdapat di sumbu Y, maka cos berubah menjadi sin. Sehingga min sin 30 sama dengan min 1/2. Nilai dari minus sin 210 ditambah sin 120 dikurang kotan 210 dibagi cos 330 ditambah cos 300 ditambah sek 120 dibagi cos 300 adalah cara pertama, yaitu kita harus menguraikan sudut-sudut yang besar terlebih dahulu. Seperti sin 210 menjadi 180 ditambah 30. Sin 120 menjadi 180 dikurang 60. Kotan 210 menjadi 180 ditambah 30. Dibagi cos 330 menjadi 360 dikurang 30. Ditambah cos 360 dikurang 60. Ditambah sek 120 menjadi 180 dikurang 60 dibagi cos 360 dikurang 60. Dimana kita dapat hasilnya ialah min sin 30. Mengapa di sini min menjadi hilang di depan sin? Karena sin berada di kuadran kedua jika ingin bernilai positif. Sedangkan sin memiliki sudut 180 tambah. Sedangkan 180 tambah itu hanya tan dan kotanlah yang bernilai positif. Selebihnya negatif. Karena itu min sin dikali min. Jadi positif sin 30. Lalu kita lanjut ditambah sin 180 kurang 60 menjadi sin 60 dikurang kotan 180 ditambah 30 menjadi kotan 30 dibagi cos 360 dikurang 30 menjadi cos 30 ditambah cos 360 dikurang 60 menjadi cos 60 tambah min sek 60. Nah, mengapa di sini menjadi min pada awalnya padahal sek bernilai positif? Karena sek berada di kuadran keempat, sedangkan sek memiliki sudut 180 kurang. 180 kurang itu berada di kuadran kedua, di mana sin dan koseklah yang bernilai positif, selebihnya negatif. Nah, dari itu sek menjadi minus. Jadi minus sek 6 dibagi cos 360 dikurang 60 menjadi cos 6, di mana kita dapat hasilkan dari sin 30 yaitu setengah ditambah sin 60 yaitu setengah akar 3 dikurang kotan 30 yaitu akar 3 dibagi
cos 30 yaitu setengah, cos 60 yaitu setengah akar 3 dikurang sek 60 yaitu 2 dibagi cos 60 yaitu setengah, dimana kita jumlahkan setengah tambah akar 3 per 2 dikurang akar 3 dibagi setengah ditambah akar 3 per 2 dikurang 4. Kita dapatkan lagi dari pengurangannya setengah ditambah akar 3 per 2 dikurang 2 akar 3 per 2 dibagi setengah ditambah akar 3 per 2 dikurang 4. Lalu kita dapat hasil lagi 1 kurang akar 3 per 2 dibagi 1 tambah akar 3 per 2 dikurangi 4. Nah, 2 di sini bisa kita coret. Habis. Lalu tinggallah 1 kurang akar 3 dibagi 1 tambah akar 3 kurang 4. Nah, karena di sini penyebut tidak boleh bernilai akar, maka kita harus merasionalkannya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan sekawan dengan cara 1 kurang akar 3 dibagi 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 dibagi 1 kurang akar 3 kurang. Lalu kita dapat perkaliannya yaitu 1 kurang akar 3 kuadrat dibagi 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 kurang 4. 1 kurang akar 3 dikali 1 kurang akar 3 dibagi 1 ditambah akar 3 dikali 1 kurang akar 3 kurang 4. Kita dapat hasil 1 kurang akar 3 dikali 1 kurang akar 3 dibagi 1 kurang 3 kurang 4. Karena di sini 1 dikali 1 menjadi 1, akar 3 dikali min akar 3 menjadi min 3 dikurang 3. Jadi 1 kurang 3. Lalu kita dapat hasil 1 kurang akar 3 dikali 1 kurang akar 3 dibagi minus 2 dikurang 4. Di mana 1 kurang akar 3 dikali 1 kurang akar 3 sama dengan 1 kurang akar 3 kuadrat. 1 kurang akar 3 kuadrat dibagi minus 2 dikurang 4. Itu sama dengan 1 dikurang 2 akar 3 ditambah 3 dibagi minus 2 kurang 4. Menjadi 4 kurang 2 akar 3 dibagi minus 2 kurang 4. 4 kurang 2 akar 3 uraikan lagi menjadi minus 2 dikali akar 3 kurang 2 dibagi minus 2 dikurang 4. Nah, di sini minus 2 sama minus 2 bisa dicoret, jadi habis. Tinggallah akar 3 kurang 2 kurang 4, di mana hasil akhir yang kita dapat yaitu akar 3 dikurang 6. Nilai dari kosek kuadrat min 660 tambah kotan kuadrat 870 ditambah sek kuadrat min 855 per 2 sin min 690 dikali tan 1320 adalah. Langkah pertama, letakkan seluruh min di dalam sudut ke depan. Sudut yang bernilai positif tetap. Contohnya seperti kosek kuadrat min 660 berubah menjadi min kosek kuadrat 660 ditambah kotan kuadrat 870 tetap ditambah sek kuadrat min 855 menjadi ditambah sek kuadrat 855. Minus tidak berpindah karena dalam relasi sudut, cos dan sek memiliki perbedaan dengan sudut lainnya, yaitu jika memiliki tanda minus, maka otomatis akan berubah menjadi positif. Lalu 2 sin min 690 berubah menjadi min 2 sin 690 dikali tan 1320. Kita sederhanakan menjadi min kosek kuadrat 660 menjadi min kosek kuadrat 720 kurang 60. Ditambah kotan kuadrat 870 menjadi kotan kuadrat 720 ditambah 150. Ditambah sek kuadrat 855 menjadi ditambah sek kuadrat 720 ditambah 135. Per min 2 sin 690 menjadi min 2 sin 720 dikurang 30 dikali tan 1320 disederhanakan menjadi tan 1080 ditambah 240. Setelah disederhanakan dapat diketahui bahwa kita menggunakan sudut berelasi lebih dari satu putaran. Maka min kosek kuadrat 720 kurang 60 memiliki sudut 720 berada di kuadran 4. Sudut yang positif yaitu sek dan cos. Maka kosek bernilai negatif. Negatif dikali negatif positif. Menjadi kosek kuadrat 60. Tambah kotan kuadrat 720 tambah 150 memiliki sudut 720 tambah yang berada di kuadran 1. Semua sudut bernilai positif, maka kotan kuadrat tidak berubah. Menjadi tambah kotan kuadrat 150.
ditambah sek kuadrat 720 tambah 135 memiliki 720 derajat yang berada di kuadran 1. Semua sudut bernilai positif, maka sek tidak berubah, ditambah sek kuadrat 135 per min 2 sin 720 kurang 30, 720 kurang berada di kuadran 4, yaitu sek dan kos yang bernilai positif. Selebihnya bernilai negatif, maka min 2 negatif dikali negatif menjadi positif, yaitu 2 sin 30. Tan 1080 ditambah 240 memiliki sudut 1080 tambah yang berada di kuadran 1. Semua tanda positif, maka tan menjadi positif, tan 240. Setelah itu kita sederhanakan kembali kosek kuadrat 60 menjadi kosek kuadrat 60 tetap. Ditambah kotan kuadrat 150 menjadi kotan kuadrat 180 ditambah 30. Tambah sek kuadrat 135 menjadi tambah sek kuadrat 180 kurang 45 per 2 sin 30 tetap 2 sin 30 dikali tan 240 menjadi tan 180 ditambah 60. Maka kosek kuadrat 60 tetap ditambah kotan kuadrat 180 kurang 30 memiliki sudut 180 kurang. 180 kurang terdapat di kuadran 3, yaitu sin dan kosek yang bernilai positif. Sedangkan kotan negatif, maka kotan menjadi negatif. Hasilnya min kotan kuadrat 30. Ditambah sek kuadrat 180 kurang 45, memiliki sudut 180 kurang yang berada di kuadran 2, sin dan koseklah yang bernilai positif, maka sek bernilai negatif, maka menjadi kurang sek kuadrat 45 per 2 sin 30 tidak berubah, dikali tan 180 tambah 60, sudut 180 berada di kuadran 3, yaitu tan dan kotan lain bernilai positif, maka tan tetap positif. Sederhanakan, kosek kuadrat 60 menjadi 2/3 akar 3 kuadrat ditambah min kotan kuadrat 30 menjadi min akar 3 kuadrat ditambah min sek kuadrat 45 menjadi min akar 2 kuadrat per 2 kali sin 30, yaitu 2 kali 1 per 2 dikali tan 60 menjadi akar 3. 2/3 akar 3 kuadrat menjadi 4/9 kali 3. 9 dan 3 bisa kita coret, 3 menjadi 1, 9 menjadi 3. Ditambah min akar 3 kuadrat yaitu 3, ditambah min akar 2 kuadrat yaitu 2, per 2 kali 1 per 2 yaitu 1 dikali akar 3. Karena di sini 4/3 berbentuk pecahan, maka harus kita samakan penyebutnya dengan cara 4/3 tambah 3 tambah 2 per 1, samakan penyebut menjadi 3, 4/3 tambah 3/3 tambah 2/3 per 1. Kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 yaitu 19/3 per 1 atau 19/3. Maka hasilnya bisa kita dapatkan 19/3 akar 3. Bentuk sederhana sin 150 tambah cos 330 per kosek 120 kurang tan 330 adalah bentuk sederhana dari 150 yaitu sin 180 kurang 30 ditambah cos 330 bentuk sederhananya cos 360 kurang 30 per kosek 120 bentuk sederhananya yaitu kosek 180 kurang 60 dikurang tan 330 bentuk sederhananya yaitu tan 360 dikurang 30. Maka sin 180 kurang 30 memiliki sudut 180 yang berada di kuadran 2. Sin dan kosek yang bernilai positif, maka sin tetap. Ditambah cos 360 kurang 30 memiliki sudut 360 kurang yang berada di kuadran 4, sek dan cos yang bernilai positif. Maka cos tetap positif yaitu ditambah cos 30 per kosek 180 kurang 60 terdapat di sudut 180 kurang yaitu di kuadran 2. Sin dan koseklah yang bernilai positif, maka kosek tetap positif.
menjadi cosec 60 dikurang tan 360 dikurang 30 memiliki sudut 360 kurang yang berada di kuadran 4, sek dan cos yang bernilai positif. Maka tan bernilai negatif, negatif dikali negatif menjadi positif. Hasilnya ditambah tan 30. Kita sederhanakan kembali, sin 30 menjadi 1/2 ditambah cos 30 menjadi akar 3/2 per cosec 60 menjadi 2/3 ditambah tan 30 menjadi akar 3/3. Menjadi 1 tambah akar 3/2 per 2/3 tambah akar 3/3. Karena penyebut sudah sama, maka bisa kita satukan saja. 1 tambah akar 3/2 tetap per 2/3 ditambah akar 3 bernilai 1, maka jika ditambah 3 akar 3/3. Karena di sini 3 bisa dicoret, maka kita coret menjadi 1. Hasilnya 1 tambah akar 3 per 2 per akar 3. Karena penyebut tidak bisa berbentuk akar, maka kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Jadi 1 tambah akar 3 per 2 akar 3 kita kali silang dikali akar 3 per akar 3, yaitu mengalikan dengan sekawan. Hasilnya 1 tambah akar 3 dikali akar 3 per 2 akar 3 dikali akar 3. Maka dapat hasilnya 1 tambah akar 3 dikali akar 3 per 2 kali 3, 3 tidak menjadi akar karena akar 3 dikali akar 3 yaitu akar 9 yaitu 3. Hasilnya akar 3 ditambah 3 karena akar 3 dikalikan ke dalam yaitu akar 3 kali 1, akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi akar 3 tambah akar 3 per 2 kali 3 yaitu 6. Segini dulu video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.